Usai kasus Noel, Prabowo ingatkan pejabat jalankan pemerintahan bersih. Sejumlah musisi hadiri rapat terkait RUU Hak Cipta. Kreatif dari desa, usaha bonsai Pandeglang, omset ratusan juta rupiah. Halo, selamat malam pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Malam kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya dari dunia politik, ekonomi, hingga isu sosial yang sedang hangat diperbincangkan. Bersama saya Restu Wulandari, inilah Berita Nasional Malam selengkapnya. Kita langsung ke berita pertama pemirsa. Presiden Prabowo Subianto mengingatkan pejabat untuk evaluasi diri dan menjalankan pemerintahan yang bersih. Prabowo menegaskan tidak akan melindungi siapapun yang terjerat korupsi. Presiden Prabowo Subianto meminta para pejabat pemerintah untuk melakukan evaluasi diri dan belajar dari kasus ex-Wamenakar Immanuel Ebenezer yang baru-baru ini ditetapkan sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi. Dalam acara peresmian Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI Otonomi Expo tahun 2025 di AISBSD Tangerang, Prabowo menegaskan pentingnya pemerintahan yang bersih dan adil di semua tingkat. Prabowo mengingatkan bahwa pemerintahan yang korup tidak akan membawa kemakmuran bagi rakyat. Ia mendorong para pejabat untuk tunduk dan taat pada undang-undang demi menciptakan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan tidak akan melindungi siapapun termasuk anggota Partai Gerindra yang terlibat dalam tindak pidana korupsi. Dilantik terus saya ingatkan. Semua lembaga bersihkan dirimu sebelum kau akan dibersihkan. Dan kau akan dibersihkan pasti. Saya kasihan kadang-kadang, tapi apa boleh buat? Dapat laporan dari Jaksa Agung, dapat laporan dari penegak-penegak hukum yang lain. Pak, datanya begini Pak. PPATK laporan. Saya ingatkan. Tapi kadang-kadang ya khilaf manusia itu. Dari Jakarta, Ajeng Tiara Galwangkara, Berita Nasional TV melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa. Koordinatoriat Wartawan Parlemen bersama media pemberitaan MPR menggelar pameran karya jurnalistik dan pameran foto di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Pameran tersebut menampilkan hasil para karya wartawan parlemen, baik dari segi karya jurnalistik dan berbagai pameran-pameran foto. Koordinatoriat Wartawan Parlemen bersama media pemberitaan MPR secara resmi membuka pameran karya jurnalistik dan pameran foto di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dalam pameran ini menampilkan berbagai macam artikel karya jurnalistik dan pameran foto hasil dari wartawan parlemen. Sebanyak 200 yang tergabung dalam karya jurnalistik dan pameran foto, hanya terdapat 10 yang dipamerkan dengan 3 orang yang terpilih sebagai pemenang. Sekjen MPR Siti Fauziah mengatakan kolaborasi bersama Koordinatoriat Wartawan Parlemen bukanlah kali pertama, melainkan sudah 4 kali melakukan kegiatan yang positif. Dirinya berharap media pemberitaan MPR bersama KWP dapat terus bersinergi untuk dapat terus melakukan kegiatan-kegiatan yang baik. Kolaborasi kita dengan wartawan KWP ini sudah berjalan tahun keempat dan kita berharap kolaborasi ini bisa berjalan terus dan ini adalah karya-karya terbaik. Walaupun semua karya baik ya, saya nggak bilang ini semua karya baik, tapi ini adalah sudah melalui proses pemilihan baik dari foto maupun tulisannya. Dan saya berharap supaya para jurnalis kita bisa menulis dengan baik dan memberitakan hal yang positif.
karena di tengah situasi begini kita memerlukan hal-hal positif yang untuk keluar daripada hal negatif yang untuk keluar. Dan saya percaya pada ketua, sekretaris dari KWP pasti akan menjaga lembaga kita ini yang dimana ada MPR, DPR, dan DPD untuk selalu kondusif. Itu harapan saya, dan untuk tahun-tahun ke depan semoga kegiatan-kegiatan yang positif ini bisa kita lanjutkan. Natasha Alko, Ade Chandra, Dewananta, Berita Nasional TV. Sejak diresmikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf 1 Agustus 2025, kegiatan belajar mengajar di Sekolah Rakyat Menengah Atas atau SRMA 34 Lebak, Banten sudah 3 pekan berlangsung dan berjalan dengan lancar. Para siswa mengaku senang dapat bersekolah di sekolah rakyat dengan berbagai fasilitas yang tersedia. Seperti inilah suasana kegiatan belajar mengajar di Sekolah Rakyat Menengah Atas SRMA 34 Lebak yang berada di Gedung Sementara Badan Penjamin Mutu Pendidikan BPMP Banten, Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Terlihat para siswa antusias mengikuti pembelajaran. Sejumlah materi pembelajaran dan pembekalan siswa yang telah dirumuskan sesuai kurikulum dapat diikuti dengan baik. Kegiatan belajar mengajar di setiap kelas berlangsung lancar dengan kehadiran siswa-siswi di masing-masing kelas. Total, ada 4 kelas di gedung BPMP yang digunakan oleh 100 siswa sekolah rakyat dari seluruh wilayah Lebak. Salah seorang siswa SRMA 34 Lebak mengaku sangat antusias setelah 3 minggu berada di sekolah rakyat. Awalnya ia sempat kaget karena biasa bangun jam 5 atau jam 6, namun di sini harus bangun jam 4 pagi. Awal-awal di sini ada kaget ya, biasa kan kalau bangun di rumah jam 5, jam 6, kalau di sini harus jam 4. Oke, tapi lancar ya untuk sekolah? Alhamdulillah lancar. Tapi masih betah? Alhamdulillah betah. Dan nggak ada keinginan untuk loncat pagar? Hal yang sama dikatakan siswa yang merasa senang dapat sekolah di sekolah rakyat, apalagi dengan sejumlah fasilitas yang ada, mulai dari makan, tempat belajar, hingga asrama. Ngobrol, bisa makan bareng. Terus ada kendala nggak sama belajar di sini? Nggak ada sih. Dari mana? Dari Cineres. Sementara Kepala Sekolah SRMA 34 Lebak Chandra Lestiana Budi Harja menyampaikan, selama pelaksanaan kegiatan belajar mengajar semuanya berjalan dengan lancar. Tidak ada kendala yang berarti karena dukungan luar biasa dari banyak pihak. Dari 100 siswa yang ada, terdiri dari 51 siswa dan 49 siswi, semuanya masih lengkap dan mereka betah tinggal di asrama. Iya Pak. Oke, pembelajaran kondusif ya, guru-guru sudah mulai masuk. Sekarang sedang ada kegiatan persiapan oleh wali kelas untuk matrikulasi, persiapan pembelajaran di tingkat SMA. Kehadiran Sekolah Rakyat Menengah Atas 34 Lebak diharapkan menjadi model pendidikan alternatif bagi siswa-siswi dari keluarga kurang mampu. Melalui fasilitas dan pendampingan yang disediakan, Sekolah Rakyat ini menjadi harapan baru untuk melahirkan generasi muda yang mandiri, cerdas, dan berdaya saing. Dari Lebak, Banten, Firman Arif, Berita Nasional TV. Beralih ke informasi selanjutnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia angkat bicara mengenai kelangkaan bahan bakar minyak di stasiun pengisian bahan bakar umum swasta. Menurut Bahlil, negara bertanggung jawab atas kebutuhan masyarakat termasuk BBM. Menteri SDM Bahlil Lahadalia buka suara atas fenomena kelangkaan bahan bakar minyak di stasiun pengisian bahan bakar umum swasta. Menurut dia, negara yang bertanggung jawab atas kebutuhan masyarakat termasuk BBM. Karena itu, Bahlil menegaskan pemerintah akan memperbanyak suplai BBM untuk masyarakat melalui Pertamina. Sementara itu, Bahlil mengatakan pemerintah pusat telah menyalurkan kuota suplai BBM kepada perusahaan pengelola SPBU swasta dalam jumlah yang sama dengan tahun kemarin. Bahlil menambahkan setiap perusahaan pengelola SPBU swasta disebut juga menerima tambahan kuota senilai 10% suplai BBM. Saya ingin mengatakan bahwa semua
perusahaan-perusahaan swasta itu telah mendapatkan kuota impor yang jumlahnya sama dengan 2024 ditambah dengan 10%. Dan saya ingin mengatakan bahwa hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, ya. Jadi Pertamina kita yang akan memperkuat, kita berkuat. Sebagai informasi, sejumlah produk BBM di SPBU Shell Indonesia kosong pada Rabu kemarin. Presiden Direktur dan Managing Director Mobility Shell Indonesia Ingrid Siburian mengatakan produk BBM dimaksud antaranya Shell Super, Shell V-Power, dan Shell V-Power Nitro Plus. Dari Jakarta, Dio Malau, Berita Nasional TV melaporkan. Musisi dan pencipta lagu meminta pemerintah untuk membuat regulasi yang tepat untuk industri musik. Musisi sekaligus pencipta lagu ternama Judika mengatakan rapat dengar pendapat yang digelar oleh Komisi 13 DPR RI dengan sejumlah musisi dan komposer lagu adalah hal yang tepat. Menurutnya, forum ini mampu mewujudkan regulasi yang tepat untuk industri musik Indonesia. Hal tersebut disampaikan Judika dalam rapat bersama Komisi 13 DPR RI, Badan Legislasi, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, Vibrasi Suara Indonesia, serta Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu siang. Judika berharap pemerintah dapat membuat regulasi yang tepat untuk industri musik sehingga dapat melindungi hak-hak para musisi serta mampu membuat industri musik Indonesia menjadi lebih baik. Ya, kalau buat aku sih sebenarnya ini forum yang paling tepat buat kita untuk ketemu, ada pemerintah di sini, ada pelaku seninya, dan akhirnya nanti bisa tadi kita belanja masalahnya benar-benar ditaruh semuanya, ada nanti buat regulasi yang paling tepat buat semuanya. Jadi supaya jangan framing yang lain-lain nanti jadi makin liar. Di kesempatan yang sama, vokalis band Noah Nazrir Irham atau yang sering disebut Ariel mengaku senang diundang oleh DPR untuk membahas polemik royalti. Menurutnya, ini momen yang pas untuk menyampaikan keluh kesah para musisi Indonesia. Oh, oke. Ya, kami senang sekali akhirnya bisa diundang di forum yang resmi gitu, untuk menyampaikan keluhan-keluhan kami gitu. Jadi tadi kita disebutkan ada hari ini kan belanja masalah. Jadi kita keluarkan semua problem dari sudut pandang penyanyi. Lebih lanjut, penyanyi wanita Indonesia Bunga Citra Lestari berharap peraturan yang dibuat dapat melindungi hak-hak semua pihak dan membuat industri musik lebih baik. Tadi aku ada beberapa ya, maksudnya kita semua sih mungkin sebenarnya sama pemikirannya. Cuma kan tadi ada dari pencipta, dari aksi bilang kalau misalnya diperlukan perizinan. Natasha Alko, Adi Chandra, Berita Nasional TV. Dan bagaimana batasan-batasan. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Malam. Warganet tengah memperdebatkan kebijakan royalti lagu. Perbincangan ini muncul lantaran pelaku usaha wajib membayar royalti jika memutar lagu di tempat usahanya. Sementara itu ada anggapan sebagian warga bahwa pelaku usaha punya andil dalam promosi lagu tersebut. Berdasarkan peraturan mengenai royalti musik dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, pencipta dan pemilik hak terkait berhak atas imbalan ketika karya mereka digunakan secara komersial. Dalam hal ini, hak cipta melekat termasuk pada buku, lagu, karya lukisan, karya fotografi, dan lain sebagainya. Dan untuk membahasnya lebih jauh, telah gabung bersama kami Mas Aloysius Anandito Tiasmoro selaku pelaku musik yang akrab disapa dengan Mas Dito. Halo Mas Dito. Halo Mbak, selamat malam. Selamat malam Mas Dito. Sebelumnya terima kasih nih sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang di Berita Nasional Malam. Oke, langsung saja Mas Dito nih, kita mau membahas mengenai royalti lagu yang sedang hangat beberapa minggu terakhir ini. Nah, tanggapannya seperti apa Mas Dito? Tanggapan saya nih, saya punya POV dari tengah-tengah nih Mbak. Karena yang bersih tegang dan hangat belakangan ini kan ada dari sisi penyanyi, performer, dan juga sisi lainnya ada sang pencipta lagu lah dan lain-lain gitu. Nah kalau saya ada di tengah-tengahnya nih Mbak, karena saya tempatnya mereka memproduksi lagu gitu. Jadi saya punya pendapat kayak
oh ada benernya juga sih, tapi yang ini juga ada perlunya juga, benernya juga gitu. Jadi ya di tengah-tengah aja lah pandangan saya gitu. Oke, nah sebagai pihak yang di tengah-tengah ini melihat bahwa saat ini polemik royalti lagunya sudah mulai mereda, di mana kedua pihak ini diminta atau didorong secara bersama-sama untuk turut berkontribusi dalam proses revisi Undang-Undang Hak Cipta. Tanggapan dari Mas Dito sendiri seperti apa? Langkahnya ditengahi sama pemerintah gitu ya, udah apa ya, kayak cepat dan cukup tepat juga, karena kayak kalau hanya bersih tegang aja kan selama ini kayak pingpong aja gitu, seperti nggak ada yang mau ngalah gitu. Kalau ini mungkin dikasih wadah, dikasih apa ya, sarana tempat ngobrol untuk apa sih yang kita mau nih dari sisi A dan sisi B gitu. Untuk kayaknya sih harusnya tujuannya sih sama ya gitu, yang diinginkan hak-hak yang punya hak biar nyampe gitu. Baik, berbicara soal pemerintah tadi, di sini ada sosok kunci ya, yaitu Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, yang menjadi figur kunci dalam meredam polemik yang tengah mengemuka di ruang publik ini, yaitu polemik royalti lagu. Nah, kali ini Sufmi Dasko menjadi jembatan komunikasi sekaligus juga berhasil mendudukkan bersama komposer atau pencipta lagu dengan para artis, penyanyi guna mencari jalan tengah terkait polemik ini. Tanggapan dari Mas Dito sendiri seperti apa dengan langkah ini, Mas? Balik lagi ke jawaban saya tadi sih, sudah cukup apa ya, tepat gitu langkahnya. Karena kalau apa kayak terus bersih tegang gitu kan, nggak akan sampai juga nih poin-poinnya yang diinginkan dari sisi pencipta lagu maupun si performernya gitu. Jadi saya rasa juga keputusan yang baik lah gitu dari pemerintah, ada yang mau andil juga itu. Oke, baik, pemerintah dalam hal ini Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko juga memintakan ya Mas ya, supaya masyarakat dan pelaku usaha ini untuk saat ini tetap tenang dan tidak perlu khawatir ditagih royalti musik bila ingin memutar lagu dalam ruang usaha ataupun kegiatan mereka. Tanggapan Mas Dito seperti apa, Mas? Ini kebetulan ada case yang baru-baru ini juga nih di tempat saya produksi musik. Ada apa ya, pemilik usaha gitu datang ke kami untuk produksi semacam background musik gitu untuk diputar di tempat usahanya begitu, dengan alasan ketakutan ya tersebut gitu, karena takutnya nanti permasalahan royalti dan lain-lain. Jadi mereka ada yang berpikir lebih baik kami bikin lagu sendiri untuk diputar di tempat usaha kami agar menghindari hal-hal yang kayak gitu. Tapi dengan adanya sekarang ditengahi ini, harapannya sih kayaknya nanti akan lebih baik ya itu. Jadi sebenarnya di masyarakat ini masih ada ketakutan begitu ya Mas Dito ya? Sepertinya gitu, karena ini case yang saya alami sendiri juga gitu ya, di tempat saya datang ke saya untuk produksi lagu karena biar nggak usah putar lagu orang lain deh, kami bikin aja sendiri gitu, agar nggak terkait sama apa nih, huru hara hak cipta lah, royalti lah, apalah. Mau ikut pusing begitu ya? Oke, baik. Kurang lebih gitu kali ya Mbak. Iya, bisa dibilang seperti itu. Nah, terkait hal tersebut, sebenarnya kemudian saya ingin bertanya juga nih, apa saran dari Mas Dito agar undang-undang hak cipta ini bisa diterima dan kemudian dipatuhi oleh para insan musik di tanah air? Nomor satu sih, saya ini ya kayaknya sosialisasinya gitu ke entah pelaku musik itu sendiri, pencipta lagu, entah pendengarnya, masyarakat umum gitu. Sosialisasinya harus sampai dulu dengan benar gitu, dan poin-poinnya juga jelas, jangan terlalu ada yang di stretch gitu, yang masuk akal gitulah kasarnya gitu ya. Baik, jadi harus masuk akal. Ya, agar hak-hak yang mau diambil gitu, diminta ya nggak terlalu memberatkan pelaku musik begitu ya? Iya, nggak memberatkan siapa-siapa gitu. Betul, semuanya kedua belah pihak ya. Secara adil, betul gitu.
Oke, baik. Karena kan seperti yang kita ketahui bahwa polemik ini tidak bicara soal angka saja ya, tapi juga mengenai keadilan dan juga transparansi ya, Mas Dito ya. Terakhir, Mas Dito, mungkin harapannya sedikit untuk revisi undang-undang yang ditargetkan ini selesai 2 bulan ke depan, apa Mas? Singkat saja. Harapannya yaitu tadi keadilan untuk semuanya, biar yang menciptakan lagu merasa dapat keadilan, yang performer juga keadilan, terus masyarakat juga nggak takut lagi gitu, pemilik usaha tempat makan lah, tempat hotel atau apapun itu juga jadi aman gitu kalau mau mutar lagu atau apalah. Oke ya, kita jadi bebas untuk berekspresi lagi ya dimanapun kita berada ya. Betul. Dengan musik dan karya seni lainnya ya Mas ya. Betul. Baik Mas Dito, terima kasih untuk dialognya bersama kami di Berita Nasional Malam. Selamat beraktivitas kembali Mas Dito. Terima kasih Mbak, sama-sama. Baik pemirsa, tentunya dengan kesepakatan mengenai royalti musik, kita semua berharap agar baik itu pencipta, penyanyi maupun semua pihak terkait ini bisa berkolaborasi lagi dan tidak terjadi lagi polemik royalti lagu yang terjadi seperti saat ini. Berita Nasional Malam akan segera kembali, jangan kemana-mana. Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Malam. Pemirsa, bermodalkan ketelatenan dan keterampilan khusus, seorang warga di Kabupaten Pandeglang, Banten sukses menggeluti usaha budidaya bonsai. Berkat ketekunannya, usahanya kini beromset ratusan juta rupiah. Warga Kampung Cadasari, Desa Cadasari, Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang, Banten. Dengan modal ketelatenan dan keterampilan, bonsai hasil budidayanya sangat diminati pembeli. Keunikan bentuk dan ciri khas yang dimiliki membuat bonsai ini dihargai hingga puluhan juta rupiah. Zamzami mengaku mulai menggeluti dunia bonsai sejak tahun 2007. Dengan kemauan belajar yang tinggi, kini ia mampu membudidaya bonsai sendiri secara profesional. Saat ini Zamzami telah memiliki ratusan hingga ribuan bonsai dengan berbagai jenis. Untuk harga beragam, mulai dari ratusan ribu hingga ratusan juta rupiah, bergantung jenis, tingkat kesulitan, dan usia tanaman. Nah, dari ribuan pohon ini, ada yang sudah terjual nggak? Alhamdulillah, kalau yang pernah saya jual ada. Akan tetapi sampai dengan saat ini, saya sedang mempertahankan pohon-pohon saya, sehingga nanti maksimal dalam proses jadinya bonsai saya ini. Ketika maksimal jadinya bonsai ini, ada kepuasan tersendiri ketika saya akan menjual. Bahkan sudah ada yang menawar 50 juta, yang ini belum saya berikan. Tak hanya melalui teman ke teman, Zamzami juga aktif menjual bonsai miliknya melalui media sosial. Pembelinya bukan hanya dari dalam negeri, namun juga dari luar negeri seperti Thailand, Jepang, hingga Italia. Dari Pandeglang, Banten, Tim Liputan Berita Nasional TV. Kita beralih ke informasi lain, sebuah kapal nelayan berisi 17 orang ABK tenggelam di perairan Pulau Tegalmas, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Dalam kejadian ini, 14 orang ABK berhasil selamat, 1 orang meninggal dunia dan 2 ABK lainnya masih belum ditemukan. Sebuah kapal nelayan bernama KM Tegar Jaya dilaporkan tenggelam di perairan Pulau Tegalmas, Kabupaten Pesawaran, Lampung pada Rabu malam. Kapal ini berisi 17 orang nelayan dan tenggelam usai dihantam ombak besar ketika berlayar dari Pulau Condong menuju Pulau Tegalmas. Dalam kejadian itu, 14 orang berhasil selamat setelah dievakuasi oleh nelayan yang melintas. Sementara 1 nelayan bernama Alip meninggal dunia dan 2 lainnya bernama Kasbani dan Karim masih belum ditemukan hingga saat ini. Hingga berita ini diturunkan, tim SAR gabungan masih melakukan upaya pencarian terhadap 2 korban yang belum ditemukan. Pencarian dilakukan di area laut dan bibir pantai. Saat ini, dari 17 POB, 15 berhasil terevakuasi dengan rincian 14 dalam kondisi selamat dan 1 orang dinyatakan meninggal dunia. Dan mudah-mudahan pukul 06.00 nanti, ya, RIB 03 akan kembali melakukan pencarian terhadap 2 orang POB yang masih dalam pencarian. Dari Pesawaran, Lampung, Immanuel Simorangkir, Berita Nasional TV.
Demikian berita nasional telah menemani Anda. Saya Restulandari beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan selamat beraktivitas.